Guys, seperti yang kita tahu ya, kalau pada akhir tahun 2024 kemarin, Sharp tuh merilis produk terbarunya mereka, yaitu Sharp Aquos R9 Pro. Dan gue nggak nyangka banget, di pertengahan bulan Februari kemarin juga, itu Sharp akhirnya memasukkan produk tersebut ke Indonesia, guys. Sudah di depan gue, produknya. Dan kira-kira apakah alasannya kenapa Sharp tuh pede banget masukin produk ini ke Indonesia? Gak usah lama-lama, langsung kita lihat nih ketangguhan dan juga kehebatan dari Sharp Aquos R9 Pro. Pertama-tama seperti yang kalian lihat ya guys, kalau handphone ini gue balikin kayak gini, kita semua tuh akan salfok sama desain dari kameranya yang memang nih gede banget. Bahkan hampir setengah bodinya sendiri kayak gini guys. Nah, di dalam modul kamera yang segede ini terdapat 3 lensa buat nunjang kebutuhan kita. Seperti lensa utama 50,3 megapiksel dengan sensor 1/0,98 inci, pakai focal length 23 mm dan udah support dengan OIS. Artinya, lensa utamanya tuh mendukung skenario lensa wide. Kemudian ada satu lensa telefoto, resolusinya 50,3 megapiksel, pakai focal length 65 mm dan juga udah mendukung OIS. Terakhir ada satu lensa ultra wide yang juga punya resolusi 50,3 megapiksel dengan focal length 13 mm. Dan selain itu guys, kamera dari Aquos R9 Pro ini udah dibekalin sama teknologi 14CH Spectrum Sensor. Fungsinya ini buat nangkep warna yang lebih akurat lagi bro. Jadi yang ditangkap sama kamera kurang lebih tuh sama persis seperti apa yang kita tangkap pakai mata kita. Kemudian kalau kita lihat dari desain Sharp Aquos R9 Pro ini guys, di sini ada tulisan Leica atau yang biasa kita dengar co-engineered with Leica. Jadi hubungan antara Sharp dan Leica di sini guys ada pada bagian hardware-nya bro. So setiap lensa yang dipakai sama Aquos R9 Pro ini kayak diawasin atau bisa dibilang udah sesuai sama minimum requirement dari Leica. Lanjut sekarang kita masuk ke hasil foto dari Sharp Aquos R9 Pro ini brother. Pertama-tama dari lensa utamanya dulu nih. Dan kalau kita lihat memang hasil beberapa foto tuh ternyata di luar ekspektasi gua bray. Ini hasilnya tuh bagus banget. Ternyata emang bener sih ya, sensor 1/0,98 incinya itu bisa nangkep cahaya yang banyak banget, walaupun di kondisi yang minim. Warna yang ditangkap juga cukup real ya, tanpa adanya tambahan AI yang lebay menurut gua. Kemudian fitur HDR-nya di sini juga cukup baik ya buat ngenalin subjek. Sekarang kita pindah ke lensa telefoto 3 kali zoom-nya nih guys, atau setara 65 mm. Ya walaupun sebenarnya ini agak nanggung sih ya, tapi gue setuju banget sih dengan beberapa pendapat reviewer yang udah nyoba kamera handphone ini duluan. Katanya telefotonya tuh kayak kurang greget gitu bro, khususnya nih ya pada saat kondisi minim cahaya. Tapi kalau kondisinya tuh dengan pencahayaan yang cukup, itu hasilnya tetap tajam, tanpa banyak kehilangan detailnya. Kemudian buat OIS-nya di sini juga stabil banget ya guys, pada saat ngambil foto zoom dari jauh. Bokeh yang dihasilin juga cukup natural, dan bahkan gue bisa bilang ini lebih baik dari brand-brand sebelah. Karena waktu foto di mode portrait, hasilnya tuh rapih banget guys, dan natural bokehnya. Sedangkan di lensa ultrawide-nya nih ya, memang nggak banyak handphone flagship yang ngasih resolusi tinggi buat kamera ultrawide. Makanya nih, detail fotonya tuh tetap tajam, walaupun memang ada sedikit distorsi di bagian ujung-ujung fotonya. Tapi gokilnya ya guys, lensa ultrawide-nya itu bisa diambil dengan jarak close up sampai 2,5 cm loh. Dan hasilnya ini cukup terbilang detail. Ya cuman memang kekurangan lensa ultrawide mau di brand apapun agak tricky kalau dalam kondisi low light. Tapi overall ya hasil fotonya tuh detail, kemudian warnanya tuh natural dan nggak dibuat-buat sih. Lanjut sekarang kita berpindah ke kamera depannya. Seperti yang gue mention di awal ya, lensanya tuh punya resolusi 50,3 megapiksel dengan sensor 1/2,88 inci. Untuk hasilnya terbilang sangat baik, dan yang gue seneng nih ya, dia tuh nggak overprocess. Jadi hasilnya tuh natural, nggak ada tambahan dari AI yang lebay. Malah menurut gue ini lebih enak dilihat. Dan menu HDR-nya juga bisa berfungsi sangat baik banget nih. Doi itu bisa mendeteksi subjek dalam kontras warna yang tinggi. Dan untuk zoom-nya, ini gue pribadi ya memang lebih suka yang 1,5 kali zoom. Karena menurut gue tuh lebih proporsional gitu dengan tekstur dan detail wajah yang masih tajam. Ketimbang kalau kita pakai yang 3 kali zoom-nya, yang mana tekstur wajahnya tuh udah mulai diperhalus sama si AI guys. Next, sekarang kita bakal bahas mode videonya. Nah, untuk handphone sekelas ini guys, perekaman 4K 60 fps sih udah pasti ada ya. Walaupun kalau kita lihat di mode video biasa, memang nggak ada fitur-fitur yang menarik. Kayaknya memang menurut gue nih Sharp cuma fokus buat ngasih hasil dan kualitas dari video yang bagus aja guys. Ketimbang ngasih fitur-fitur yang mungkin malah bikin hasil videonya kurang bagus. Terus kalau kita lihat video zoomnya juga sangat halus ya dan stabil, walaupun dipakai sambil gerak-gerak.
Gak cuma itu aja brother, Sharp juga ngebawa mode Pro Video di Aquos R9 Pro kali ini. Yang mana di mode ini guys, secara otomatis tuh akan ngaktifin fitur Dolby Vision. Sehingga hasilnya tuh bakal lebih kayak warna, kemudian cerah, sampai detailnya tuh lebih realistis. Selain itu di mode Pro Videonya ini ada juga beberapa fitur lain. Kayak misalkan ada Cinematic, kemudian Night Video, dan juga Manual Video. Nah, dengan beberapa fitur yang ada di mode videonya guys, ngebuat Sharp Aquos R9 Pro ini itu jadi salah satu smartphone dengan kamera video terbaik di tahun 2025 menurut gua. Bagaimana Brody? Kalian semua udah lihat ya hasil foto dan juga videonya seperti apa? Menurut gue sih gokil banget guys. Tapi sebagus apapun kameranya, kalau handlingnya tuh agak kurang, gue rasa nih jadi nilai yang minus gitu guys. That's why faktor dari desain itu penting banget. Senyaman apa sih pada saat kita ngambil foto ataupun videonya untuk handlingnya gitu guys. Nah that's why kita bakal bahas masalah desain dari Sharp Aquos R9 Pro ini bro. Kalau kita lihat dari bagian desain untuk Sharp Aquos R9 Pro ini guys, emang beda sih dari handphone yang lain. Dari belakang tuh langsung kelihatan aura flagshipnya karena ada kamera yang gede dan juga nangkring di sini guys. Terlihat nih mirip sama handphone flagship dari beberapa brand lain. Untuk material bodinya pakai polikarbonat, tapi untungnya ya ada tekstur yang bikin tampilannya tuh tetap kece. Di bagian belakang ada tekstur vegan leather nih guys, yang bikin handphonenya tuh nggak licin di tangan dan lebih nyaman buat kita genggam. Logo Sharp-nya juga dibuat minimalis banget, jadi nggak norak. Nah, bagian yang paling berasa premium banget itu ada di bagian frame-nya. Bikin handphone itu kerasa kokoh. Beda dari handphone flagship lain nih, yang biasanya tuh dibuat tipis dan juga dibuat melengkung. Apalagi di bagian belakang kiri, frame-nya ini terasa lebih dominan banget. Makin nambah kesan solid guys. Terus yang bikin makin menarik ya, di samping tuh ada tombol shutter kamera. Dan ini bukan sekedar tombol biasa guys, tapi beneran didesain buat motret yang lebih baik. Karena ada cekungan khusus dan pas banget buat di jari nih. Jadi makin nyaman lah buat jepret-jepret, bahkan cuman dengan satu tangan aja bro. Kemudian ada fitur menarik lagi nih guys di handphone ini, yaitu sertifikasi IP68. Yang ngebikin kita tuh nyaman kalau mau ngambil foto di outdoor dan nggak worry kalau kena air hujan ataupun basah-basahan. Karena pasti ini bakal aman banget bro. So pendapat gue dengan desain kayak gini, Aquos R9 Pro ini punya grip yang enak banget buat dipakai foto-foto. Tekstur belakangnya tuh bikin handphone nggak gampang slip. Terus tombol shutternya tuh ergonomis banget buat motret tanpa ribet. Jadi kalau misalnya kalian suka mobile fotografi, desain ini tuh bikin pengalaman motret kalian tuh lebih nyaman. Dari bagian desain, sekarang kita pindah ke bagian layarnya. Yang mana untuk Sharp Aquos R9 Pro ini guys, hadir dengan layar luas 6,7 inci QHD+ Pro IXO OLED. Yang punya kualitas visual tuh tajam banget dan warnanya tuh kaya. Kalian juga bisa adjust ya warnanya sesuai dengan keinginan kalian di menu Rich Color Technology Mobile. Terus buat kecerahan maksimalnya guys udah di angka 2000 nits dan kalian juga bisa aktifin nih menu Outdoor Views supaya layarnya tuh kelihatan jelas walaupun di bawah terik sinar matahari. Sementara buat refresh rate-nya, Sharp tuh mengklaim kalau dia tuh punya refresh rate di angka 240 Hz. Tapi guys, sebenarnya secara hardware itu layarnya hanya 120 Hz. Karena mereka tuh pakai akselerator ataupun upscaling seperti yang biasa dipakai di TV. Jadi terlihat seolah-olah tuh punya refresh rate yang tinggi. Ya walaupun begitu ya, pengalaman scrolling ataupun gaming ini bakal tetap kerasa smooth kok. Dan responsif banget, meskipun refresh rate aslinya bukan di angka 240 Hz. Lanjut berpindah ke audio guys, yang mana untuk Sharp Aquos R9 Pro ini udah pakai dual speaker dengan Dolby Atmos. Suaranya tuh jernih dan juga lantang banget, terutama karena speaker atasnya ini memang terbuat dari logam ya. Terus kalau buat main game juga kedengeran banget ya vibe-nya, jadi nggak perlu lagi tuh yang namanya earphone tambahan. Kurang lebih seperti itu part dari desain, kemudian layar dan audio dari Sharp Aquos R9 Pro ini guys. Nah, kalau kita lihat dari spek-spek yang udah gue paparkan tadi, memang ini menurut gue pribadi bisa bersaing ya dengan beberapa kompetitor di luar sana gitu guys. Tapi kalau kita bicara soal performanya, apakah bisa bersaing atau enggak nih? That's why kita akan lanjut untuk ngebahas masalah performanya bro. Nah, dalam hal performa, Sharp Aquos R9 Pro ini tuh udah dibekalin sama chipset Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Saat pengujian benchmark, Sharp Aquos R9 Pro ini tuh bisa dapetin skor yang cukup tinggi di angka 1,4 jutaan untuk pengujian AnTuTu Benchmark versi 10. Dan menurut gue sih hasilnya cukup wajar ya guys. Cuman memang kalau misalnya kita bandingin nih sama flagship dari brand yang lain dengan harga yang sama, ini masih sedikit ketinggalan. Selain itu doi juga udah dibekalin sama RAM yang gede 12GB LPDDR5X dan storage yang cukup luas di angka 512GB UFS 4.0.
Jadi kalau misalnya kita pengen pakai buat multitasking ataupun simpen file yang gede, ini tuh pasti aman banget. Tapi kan itu hasil di atas kertas ya guys. Ternyata pada saat kita uji nih dengan main game Genshin Impact di settingan highest 60 fps, dia tuh bisa dapetin rata-rata di angka 56 sampai 57 fps loh guys. Kadang tembus di angka 60 fps. Kemudian buat penggunaan sehari-hari, gue sih nyobain ya buat edit video di CapCut nih guys. Dan Do itu masih bisa berjalan mulus tanpa adanya keberatan. Walaupun gue pakai format video 4K pun, Aquos R9 Pro itu masih bisa mengakomodir dengan baik bro. Sebagai contoh ya, pada saat gue render video pendek durasi 1 menit dengan full effect, dia tuh bisa selesai cuman dalam waktu beberapa detik aja bro. Tapi memang ya, untuk suhunya sih terbilang anget buat main game Genshin Impact. Tapi Sharp juga udah prepare banget kok buat menghandle hal tersebut guys. Karena Doi udah ada teknologi cooling system dual thermal management. Ya paling panasnya tuh ada di bagian frame aja sih guys. Mungkin karena di bagian frame ini nih ya dilewatin sama heat pipe. Jadi agak lebih panas di bagian yang sebelah sini bro. Terakhir untuk baterai dan juga chargingnya, Sharp Aquos R9 Pro ini guys udah dibekalin sama baterai yang cukup besar di angka 5000 mAh dengan 32 watt fast charging. So overall kesimpulannya untuk Sharp Aquos R9 Pro ini guys gokil banget sih. Kalau kita lihat dari segi kamera, sensor gede 1/0,98 inchinya itu bikin hasil foto terang banget, bahkan di kondisi low light sekalipun. Warnanya tuh natural ya, nggak lebay gara-gara AI, dan HDR-nya juga rapi. Terlepas walaupun untuk lensa telefoto 3 kali zoomnya itu agak nanggung di kondisi minim cahaya, tapi pas terang ini hasilnya tuh masih tajam dan juga stabil guys. Lensa ultrawide-nya juga mantep banget nih dengan resolusi tinggi, cuman ya distorsi di ujung-ujungnya memang masih ada. Plus mode videonya ini loh guys, beneran serius deh. Ada Pro Video dengan Dolby Vision yang bikin hasil videonya itu lebih sinematik parah bro. Kemudian dari sisi performa, Snapdragon 8S Gen 3 di sini udah oke banget buat harian, kemudian multitasking sampai gaming berat kayak Genshin Impact di settingan yang highest. FPS yang didapat juga stabil di angka 56 sampai 60, tapi ya memang bodinya tuh jadi lumayan anget. Tapi untungnya ada cooling system dual thermal management kok yang lumayan ngebantu banget di handphone ini. Kurang lebih seperti itu guys review gue terkait Sharp Aquos R9 Pro ini. Menurut kalian gimana? Langsung aja kita diskusikan di kolom komentar pendapat kalian guys. Dan kalau misalnya lo semua pengen takis, seperti biasa link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.